Kepada yang terhormat Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Finlandia merangkap Estonia, Ibu Ratu Silvi Gayatri, Bapak Nugo Nugraha, dan kepada yang terhormat juga rekan-rekan editor dan penulis buku riset di Finlandia, juga kepada Cak Kandar dari penerbit Interlude, dan juga ada perwakilan dari Kedutaan Finlandia Jakarta dan alumni mahasiswa Indonesia. Dan tak tertinggal juga adalah kepada para sponsor yaitu Resistomap dan Science Pop, dan juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hangat dari Finlandia. Perkenalkan, nama saya Yunita Firmaningsih Kolu. Saya adalah ketua dari Diaspora Indonesia Finlandia Estonia. Selamat bergabung kepada acara webinar launching buku riset di Finlandia, bertualang dalam penelitian, diskusi dan launching buku catatan petualangan riset di Finlandia. Nah, sesuai dengan judul webinar ini, hari ini kita akan membahas khusus mengupas juga tentang buku riset di Finlandia dengan mengenal lebih dekat kepada para editor dan juga kepada para ilmuwan diaspora Indonesia yang berkontribusi dalam buku ini. Jangan lupa di akhir acara akan ada kuis khusus dengan hadiah buku riset di Finlandia, dan kami juga akan memilih pemenang dari 3 pemberi pertanyaan terbaik. Jadi jangan kemana-mana, tetap hadir di acara webinar kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, saya akan membacakan agenda hari ini, yaitu akan ada sambutan yang akan diberikan dari Ibu Duta Besar Ratu Silvi Gayatri, dan akan ada penyerahan buku secara simbolis kepada Ibu Duta Besar dari Saudara Adrianto atau Dimas. Dan kemudian pasti akan ada sesi bincang interaktif oleh 6 narasumber dan dipandu oleh moderator Prima Sanjaya. Dan akan ada sesi tanya jawab dari peserta dan kuis, dan juga ada pemenang kuis dan pemenang pertanyaan terbaik. Oke, mari kita berikan waktu kepada Ibu Duta Besar Ratu Silvi Gayatri untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Duta Besar, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yunita. Selamat sore teman-teman DIV dan PPI yang saya banggakan dimanapun berada. Dan juga tadi saya dengar ada wakil dari Kedubes Finlandia di Jakarta. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, bahwa kita pada sore dan malam ini bisa bertemu secara virtual. Saya merasa bangga berada di tengah-tengah diaspora Indonesia dan menghargai ide penyelenggaraan acara kolaborasi ini, dan juga ide penyusunan buku yang berisikan bunga rampai, tulisan atau catatan teman-teman selama mengenyam pendidikan di Finlandia. Saya memandang kolaborasi ini sebagai perwujudan dari adanya saling dukung dan rasa kebersamaan masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan suatu cohesiveness dan kesadaran untuk berbagi pengalaman dan sekaligus sebagai source of encouragement untuk teman-teman yang lain. Selamat kepada DIV dan PPI. Selanjutnya, saya melihat bahwa himpunan catatan yang telah disusun sedemikian rupa apiknya membuat saya angkat topi. Saya lihat ini adalah upaya yang bagus untuk merekam bagian dari jejak-jejak para petualang intelektual dalam merealisasikan mimpinya, mimpi keluarganya, dan mimpi bangsa Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju target Indonesia emas. Teman-teman yang baik, banyak faktor yang harus berperan untuk mempersiapkan generasi emas. Suatu generasi yang memiliki integritas baik, yang memiliki karakter bangsa Indonesia, serta yang memiliki kompetensi di bidangnya. Mereka diharapkan bisa dengan mudah beradaptasi dengan perubahan dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan nasional. Kita semua mempunyai kewajiban untuk berkontribusi agar di tahun 2045 nanti dapat mewujudkan Indonesia emas. Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain
dan dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan, mulai dari korupsi, kesenjangan sosial, hingga pelestarian alam. Bahkan 15 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2030, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari building blocks menuju terbentuknya Indonesia Emas. Untuk melahirkan generasi emas, paling tidak ada beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian dan dukungan bersama guna menciptakan suatu kondisi yang kondusif, yaitu perlu gizi yang baik untuk perempuan hamil dan anak-anak, tersedianya kesempatan pendidikan formal bagi anak-anak, dan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Perlu juga support system seperti keluarga yang damai, lingkungan yang aman, dan peer group yang bermanfaat. Kemudian perlu juga tersedianya kesempatan kerja, adanya layanan kesehatan yang memadai untuk menjamin kesehatan mental dan fisik. Perlu adanya role model, pejabat yang bersih dan kreatif mencari terobosan, serta orang-orang berprestasi di bidangnya. Media massa yang memiliki tanggung jawab sosial, media massa punya peran penting karena bisa berkontribusi dalam membentuk public opinion. Selanjutnya tentu saja peran pemerintah sebagai regulator perlu menjamin aturan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya anak-anak emas. Saya yakin kita semua ingin ada perbaikan di Indonesia tercinta. Fondasi untuk perbaikan adalah pendidikan. Pendidikan untuk generasi muda merupakan faktor yang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa. Inovasi dan kreativitas merupakan kunci dari kemajuan bangsa. Pelayanan publik yang berkualitas akan menciptakan apresiasi dari masyarakat. Dan yang penting juga adalah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang kuat, dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, termasuk di masa pandemi ini. Kolaborasi pemerintah Indonesia melalui KBRI Helsinki, dan dengan diaspora Indonesia di Finlandia dan Estonia tentunya merupakan aset bersama yang harus kita jaga dan kembangkan. Teman-teman yang saya banggakan, pada tahun 2021 ini hubungan diplomatik antara Indonesia dan Finlandia menginjak usia ke-67 tahun, dan antara Indonesia dan Estonia menginjak usia ke-28 tahun. Indonesia dan kedua negara ini telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama, di antaranya pada sektor perdagangan, kehutanan, energi terbarukan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, serta ICT. Mari teman-teman semua, kita kerjasama agar hubungan bilateral ini dapat ditingkatkan dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Khusus kepada para petualang intelektual, selamat atas launching bukunya. Semoga beragam catatan pengalaman yang ditulis dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya berhenti di sini, teman-teman. Have a fruitful discussion. I'm very proud of you and keep up the good work. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Thank you. Kitos. Terima kasih Ibu Kitos. Luar biasa sekali sambutan disampaikan oleh Ibu Ratu Silvi Gayatri, dan mudah-mudahan dengan adanya buku ini bisa dapat menginspirasi untuk dan menciptakan generasi emas muda Indonesia. Ibu Dubes, setelah ini kami akan memberikan simbolis buku, hadiah buku bertulang dalam penelitian ini yang akan diserahkan oleh editor, yaitu saudara Adrianto yang disebut dengan Dimas, yang kita kenal dengan Dimas. Silakan Dimas. Oke. Yang terhormat Ibu Ratu Silvi Gayatri, Ibu Dubes, kami sangat berterima kasih atas opening speech yang sangat inspiratif, dan juga Ibu sudah bersedia memberikan testimoni di buku ini. Kami berikan secara simbolis untuk Ibu dan Bapak Ibu semua di Kedutaan
Besar Republik Indonesia di Helsinki dengan dengan ucapan semoga berkenan menerima dan sehat selalu. Demikian, Ibu. Terima kasih. Very thoughtful of you. Thank you. Oke, sebelumnya kita mau foto dulu Ibu ya, Ibu dan Dimas dalam satu frame. Siap-siap. Ininya jadi tim foto sudah? Oke, saya siap ya tim foto. Tita, tim foto. Oke, siap ya. Bentar. Ganti dong. Mas Kenny, tolong dong. Atau Mas Prima. Saya nyepotret soalnya. Iya, bisa. Oke, thank you. Udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Dubes Sylvie Gatri dan juga Dimas. Mudah-mudahan nanti ya Ibu mendapatkan kesempatan untuk membaca langsung ya, memegang bukunya dan membacanya langsung. Oke, terima kasih banyak. Saya juga sudah baca Mbak yang belum dijilidnya. Bagus. Oh iya ya, pasti. Iya, saya yang belum baca sih Bu. Oke, terima kasih. Saya juga punya pertanyaan nih untuk rekan-rekan yang hadir. Apakah semua sudah punya bukunya? Boleh memberikan reaction misalnya love atau tepuk tangan. Saya mau lihat. Atau yang sudah pesan mungkin ya. Sudah pesan kah? Oke, atau sudah pesan? Salah ya, sudah memesan bukunya? Oke, ya, sip. Oke, tidak apa-apa. Kalau bagi yang juga sudah kehabisan, tenang saja. Kita akan cetak ulang. Oke. Sebelumnya mungkin ada pertanyaannya, seperti apa sih bukunya? Ya, terus tentang apa sih bukunya? Nah, yang pasti memang sesuai dengan judulnya, buku ini mengenai kisah pahit manisnya ya, mengenai riset di Finlandia. Jumlah halamannya juga tidak tebal-tebal kok, jadi sekitar 125 halaman. Dan rekan-rekan ilmuwan juga background-nya, latar belakangnya sangat bervariasi, mulai dari teknik, material, pertambangan, elektro, informatika, komputer, dan pasti juga ada sosial ekonomi, pertanian, dan juga pendidikan. Oke, nah untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai bukunya dan juga editor dan penulisnya, langsung saja kita masuk ke bagian sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh Saudara Prima Sanjaya. Prima Sanjaya, kami persilahkan. Makasih Mbak Yunita sebagai pembawa acara yang telah membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya izinkan saya memandu diskusi dan launching buku kita pada hari ini yang berjudul Riset di Finlandia, Catatan Para Petualang Intelektual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Sanjaya. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan saya S3 saya juga di Finlandia, di Universitas Helsinki, dan saya sekarang menjabat sebagai Ketua PPI Finlandia. Nah, sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir 6 narasumber yang hebat-hebat. Mereka rata-rata telah menempuh sedang dan telah menempuh pendidikan doktoral dan bahkan postdoktoral di Finlandia. Mereka menulis buku catatan riset mereka di Finlandia dan semoga nanti kita bisa menggali apa-apa saja yang telah mereka dapatkan selama meneliti di Finlandia. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Adrianto Dwi Nugroho, atau bisa kita panggil dengan Mas Dimas, yang tadi sudah memberikan simbolis kepada Ibu Dubes ya. Jadi Mas Dimas ini merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2008 beliau memperoleh gelar magister di Universiteit Leiden di Belanda. Bidang spesialisasinya adalah hukum pajak. Nah, ketika menyelesaikan naskah untuk buku ini, beliau ada di tahun terakhir studi doktoralnya di Universitas Helsinki, Finlandia. Nah, selain menulis artikel di jurnal ilmiah,
Mas Dimas juga aktif menulis kolom opini pada Harian Nasional di Indonesia. Mas Dimas mungkin bisa melambaikan tangan atau say hi ke audiens. Halo semua. Makasih Mas Dimas. Oke, selanjutnya narasumber kedua ada Mbak Margareta Kristita, atau kita bisa panggil dengan Mbak Tita. Mbak Tita ini juga sekarang sedang menempuh pendidikan S3, sudah menulis tesis artikelnya ya, mudah-mudahan segera lulus. Saya doakan semoga lulus Mbak Tita. Jadi Mbak Tita ini ilmuwan yang fokus bidang risetnya di mikrobiologi hutan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Beliau menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia pada tahun 2017 untuk menyelesaikan program doktoral di bidang plant biology di Faculty of Biological and Environmental Sciences di University of Helsinki. Mbak Tita ini aktif juga di kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup dan konservasi. Mbak Tita, mungkin bisa say hi atau lambaikan tangan ke audiens. Ya, halo, selamat malam untuk Indonesia. Ya, makasih. Ya, kemudian selanjutnya narasumber ketiga ada Dr. Windy Muziasari, atau kita bisa sapa dengan Mbak Windy. Jadi Mbak Windy ini adalah seorang periset Indonesia yang sudah lama tinggal di Helsinki, di Finlandia. Beliau memulai penelitiannya pada tahun 2010, berarti sudah 11 tahun ya, menetap di Finlandia, sudah melanglang buana dengan kehidupan budaya riset, budaya kerja yang ada di Finlandia. Mungkin nanti kita bisa gali lebih dalam lagi. Nah, Mbak Windy ini menyelesaikan pendidikan doktoralnya di University of Helsinki, kemudian juga melanjutkan postdoktoralnya di University of Helsinki, kerjasama juga dengan Universitas di Indonesia di UGM. Dan beliau sekarang beliau adalah CEO dan pendiri dari perusahaan bernama Resistomap, yang juga merupakan sponsor dari acara kita pada hari ini. Resistomap ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk memonitor resisten antibiotik menggunakan metode genetika molekuler. Jadi Mbak Windy ini pengalamannya di biomolekuler cukup dalam ya, udah PhD, kemudian postdoc, dan sekarang mendirikan perusahaan. Nanti kita bisa gali lebih dalam, sebenarnya bukan hanya dari riset mungkin, tapi bagaimana budaya perusahaan yang bergerak di bidang sains juga, seperti itu ya. Mbak Windy, mungkin bisa say hi atau... Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih udah join event kita. Yang let's see the discussion after this. Makasih. Oke, narasumber berikutnya ada Dr. Kenny Vidilaseris atau Mas Kenny. Beliau merupakan periset postdoktoral di University of Helsinki. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan doktoralnya di Universitas Vienna, Austria, dengan fokus riset pada penentuan struktur protein dan karakteristiknya. Wow, ini struktur protein berhubungan banget dengan COVID mungkin ya, DNA, RNA, dan teman-temannya itu ya. Jadi pada tahun 2017, Mas Kenny membentuk Science Pop bersama 3 rekannya dengan tujuan untuk lebih membumikan sains ke masyarakat Indonesia. Nah, Mas Kenny, mungkin bisa say hi atau... Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Selanjutnya narasumber kelima, wah ini nggak kalah keren. Ini ada Mbak Satya Zen. Jadi Mbak Satya ini sekarang sedang menempuh pendidikan S3-nya di Tampere University, jurusan Education and Society. Wah, ini kita tahu kalau Finland itu merupakan salah satu negara yang dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ya. Dan Mbak Satya ini sekarang menempuh pendidikan S3-nya di bidang education dan society. Nanti kita bisa gali lagi lebih dalam bagaimana sistem pendidikan di Finlandia, apa perbedaannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, dan apa yang bisa kita contoh mungkin dari Finlandia untuk meningkatkan
sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin Mbak Satya bisa say hi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Makasih Mbak Satya. Yang terakhir narasumber ke-6 ini ada Bernadetta Aloyna Ginting Sesni, atau bisa kita panggil dengan Mbak Aloy. Halo Mbak Aloy. Mbak Aloy. Halo. Ya, Mbak Aloy ini dia jenjang perjalanan penelitiannya cukup unik karena berbeda jurusan ya, dari S1, S2, S3-nya. S1-nya dia di Sarjana Psikologi, kemudian S2-nya ambil program magister di University of Helsinki, dan juga ada dari Scuola Superiore Sant'Anna dari Italia ya. Kemudian pada bulan September tahun 2017, Mbak Aloy memulai petualangannya sebagai mahasiswa doktoral di unit kewirausahaan entrepreneurial ya di Aalto University. Jadi cukup lompat-lompat ya bidangnya. Tapi nanti kita gali bagaimana sebenarnya, apakah sama atau beda dari setiap jurusan yang atau bagaimana nanti caranya Mbak Aloy beradaptasi dengan iklim atau riset yang berbeda gitu, domainnya cukup berbeda ya. Mbak Aloy. Ya, halo semuanya, selamat datang di webinar ini. Ya, terima kasih. Jadi demikianlah saya sudah perkenalkan 6 narasumber kita pada hari ini. Saya langsung tanyakan saja ke salah satu inisiator dari penulis buku ini, Mas Dimas. Mas Dimas? Ya. Saya ingin tanya, Mas, ini teman-teman ilmuwan yang teman-teman ilmuwan narasumber kita ini yang telah melakukan riset di Finlandia, apa sih latar belakangnya kenapa teman-teman peneliti ini ingin menulis dan menerbitkan buku ini? Apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Kita ingin ya, terima kasih Prima atas introduction-nya, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang hadir pada acara malam ini. Jadi idenya itu sebenarnya ya, jelas awal saya di sana saya mulai berkenalan dengan beberapa teman dan memang saling bertukar cerita, dan akhirnya memang saya mulai mengagumi teman-teman yang ada di Finlandia itu masing-masing punya ketekunan dalam bidangnya masing-masing sangat passionate dengan bidangnya, dan lalu mereka punya prestasi yang bisa dibanggakan bagi kita semua. Tidak hanya bagi kami para student, tapi juga orang Indonesia yang ada di sana juga bisa berbangga karena mereka leading scientist di bidangnya, sehingga memang saya lalu punya keinginan untuk mempromosikan teman-teman ini ke Indonesia gitu, biar menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain, entah di Finlandia juga atau di negara lain. Nah, jelas. Lalu yang kedua, sama seperti Prima, akhirnya pada tahun 2017 itu saya juga mendapat amanah sebagai Ketua PPI Finlandia, dan pada saat itu memang saya semakin berkeinginan untuk mempromot teman-teman gitu, karena jumlah kami tidak banyak di sana, waktu itu masih sekitar 50-an. Memang beragam sih antara master dan doktor, tapi agak uniknya dengan jumlah yang sekian tuh proporsi mahasiswa doktor ini relatif besar, hampir 2/5-nya gitu ya. Nah, tentu ini menurut saya menjadi modal, karena masing-masing juga punya latar belakang yang berbeda. Lalu ada yang sudah pada level postdoc, ada yang sedang menempuh studi doktoral, dan yang sedang studi doktoral termasuk saya juga bidangnya beragam. Ada yang di biologi, ada yang di kehutanan, ada yang di bisnis, ada yang di engineering. Jadi saya pikir kita punya, ada yang di kedokteran juga. Jadi saya pikir ada modal yang kuat, cukup diversifikasi keilmuannya dan diversifikasi latar belakangnya cukup, saya pikir, untuk semacam membuat catatan bagaimana mereka melakukan tugasnya sebagai periset, dan mungkin apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia sehingga bisa menginspirasi gitu ya. Nah,
Dan tentu sebagai dalam posisi sebagai ketua PP itu juga saya ingin mempromosikan pendidikan Finlandia juga, karena memang waktu 2016 mungkin belum terlalu populer, walaupun anekdot bahwa Finlandia itu memiliki pendidikan terbaik di dunia itu sudah bergaung sangat keras di Indonesia, tapi faktanya yang datang ke Finland itu mungkin setahun bisa masih dihitung dengan jari. Jadi saya ingin mempromosikan juga Finlandia ini sebagai destinasi untuk studi lanjut, baik di level master maupun doktor gitu. Dan tentu pengen meninggalkan legacy ya, artinya nanti ini akan dibaca oleh teman-teman yang melanjutkan PPI di masa-masa selanjutnya, dan harapannya justru bisa menerbitkan buku yang lebih bagus lagi, lebih inspiratif lagi gitu. Jadi karena waktu itu saya punya data semua dari teman-teman, saya coba hubungi. Pertama saya hubungi Tita, karena saya lihat juga dia juga sudah berpengalaman menerbitkan buku, jadi saya mulai berkomunikasi dengan Tita. Lalu Tita gayung bersambut, lalu saya ajak juga teman-teman yang lain. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu 12 teman yang berkomitmen, karena ini walaupun isinya fiksi, katakanlah bukan fiksi, katakanlah sesuatu yang tidak mereka buat sehari-hari. Kalau di lab atau di kantor mungkin bikinnya artikel yang sangat kaku gitu ya, scientific, harus bahasanya baku dan seterusnya. Ini kita coba membuat sesuatu yang beda dari yang mereka lakukan sehari-hari. Ya tujuannya buat mereka mereka bisa rehat juga dari rutinitas sehari-harinya. Itu pun tetap harus membutuhkan komitmen tenaga dan waktu, sehingga saya harus mendapatkan komitmen mereka untuk mau ikut ke dalam tim, karena ini walaupun ringan tapi pembuatannya juga harus serius. Jadi alhamdulillah saya dapat komitmen dari mereka. Kami meeting sekitar sebulan atau 2 bulan sekali, kami meeting di daerah Esplanade namanya, di Helsinki itu. Macam-macam, dari mulai isinya, lalu ketika sudah mulai kelihatan bentuknya, sudah jadi sekitar 12 artikel, kita mulai memikirkan bagaimana cara menerbitkannya dan seterusnya. Jadi memang di sela-sela itulah bonding kami menjadi semakin erat gitu ya. Jadi dan memang kami prinsipnya apapun yang terjadi dengan buku ini tuh harus diketahui oleh semuanya, sehingga mulainya bersama-sama juga nanti seterusnya bersama-sama. Jadi tidak ada yang kami tinggal satupun, apapun keputusan tentang buku ini adalah milik bersama gitu. Jadi ya alhamdulillah setelah buku selesai sekitar tahun 2019 itu tuh saya mulai sekitar Januari 18 saya kirim email ke teman-teman atas nama PPI waktu itu, hanya sekedar memberi legitimasi bahwa ini adalah kegiatan yang memang serius, kami jadikan sebagai agenda PPI gitu. 2019 selesai, tentu waktu setelah buku selesai ini ada proses editing dan memang ada katakanlah proses kontemplasi untuk menemukan benang merah di antara ke-12 cerita ini gitu. Nah, saya lihat ceritanya masing-masing punya cerita yang berbeda gitu ya. Ada yang supervisornya baru datang lalu meninggal gitu ya, ada yang macam-macam, sehingga sebagaimana saya mencari benang merah ini untuk bisa menggabungkan 12 penulis, sehingga saya memilih values. Jadi ada values yang melatar belakangnya atau memberikan tema bagi perjalanan riset mereka di Finlandia. Jadi itu yang saya pilih sebagai judul dari chapter-chapternya, dan alhamdulillah teman-teman juga setuju. Dan akhirnya 2019 selesai, dan kami pun untuk mencari mitra juga sebuah proses yang panjang juga, sampai akhirnya kami bertemu dengan penerbit Interlude yang insya Allah kami berkomitmen untuk berkembang bersama-sama gitu ya. Saya pikir itu untuk awalan Mas Prima. Wah, berarti perjalanannya panjang juga ya, karena tadi dari bidangnya beda-beda, terus kemudian mencari benang merah apa kira-kira dari 12 teman-teman ini yang common gitu ya, secara mungkin value atau bagaimana caranya supaya bisa melakukan penelitian gitu ya, yang budayanya mungkin berbeda atau seperti apa, yang ya jelas berbeda sekali dengan di Indonesia seperti itu ya, dan prosesnya cukup panjang. Nah, aku tertarik tadi dengan poin-poin, ada beberapa poin tadi yang Mas Dimas sampaikan, bahwa
pendidikan di Finlandia ini kan dia sudah digaungkan salah satu yang terbaik gitu, tetapi mungkin belum banyak yang ingin atau belum banyak yang mendaftarkan melanjutkan pendidikannya di Finlandia gitu ya. Tapi cuma aku pengen tanya ke Mbak Tita dulu deh, gimana Mbak Tita setelah bertemu dengan Mas Dimas, bener nggak itu? Apa sih sebenarnya value-value-nya? Terus bagaimana caranya ngumpulin benang merahnya tuh dari ini? Terus dari value-value yang ada itu, yang dari 12 peneliti ini gitu. Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih Prima untuk pertanyaannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bikin launchingnya ini jadi lebih spesial. Jadi saya setuju dengan Mas Dimas. Itu memang awalnya idenya Mas Dimas. Kita pertama cuman Mas Dimas punya ide, kemudian kita ketemu di sebuah kedai kopi kecil, lalu kita ngobrol, enaknya gimana? Oke, kita bikin anak PPI, teman-teman semua bisa menulis. Tetapi kemudian salah satu kendalanya adalah tidak semua ilmuwan ternyata bisa menulis populer yang bisa dibaca dengan menyenangkan oleh semua pembaca. Jadi itu adalah pelajaran pertama. Kemudian kita cari benang merahnya. Mana sih yang nyambung, yang bisa mengikat ke-12 orang ini dengan keunikan masing-masing. Karena kita berdua ini awalnya kita percaya setiap teman, setiap penulis adalah punya cerita uniknya masing-masing, perjuangannya masing-masing. Karena di buku ini, jadi buku ini bikin penasaran. Kenapa? Karena ada teman-teman yang mulus aja dari awal, ada yang di tengah perjalanannya kelihatannya mulus, di tengah perjalanannya banyak batu dan kerikil, ada yang awalnya berat, tapi di belakangnya kemudian lebih enak. Nah, kalau saya potong sedikit, Mbak. Kalau Mbak Tita sendiri gimana, Mbak? Perjalanannya selama ini, terus apa yang dirasakan selama riset di Finlandia gitu? Terus apa kira-kira value-nya yang membuat Mbak Tita merasa yang juga Mbak Tita tuliskan di buku ini? Iya, kebetulan baik saya sama Mas Dimas itu selain kita mengedit tulisan teman-teman, kebetulan karena kalau Mas Dimas sudah terbukti beliau menulisnya di Harian Nasional, nggak main-main, kalau saya masih bermain di populer-populer aja lah gitu. Nah, jadi kita mencoba mengcombine ini. Kalau saya sendiri dikasih judul di situ, ini saya buka nih, saya kasih bocoran satu. Salah satu judul di situ adalah keterbukaan, itu dari judul saya. Kenapa kemudian diambil keterbukaan? Karena untuk masuk ke Finlandia, melakukan riset di Finlandia, kita perlu terbuka terhadap semua atau hal-hal yang baru. Misalnya, tadi di Indonesia itu biasanya kita beberapa orang lebih suka maaf kayak disuapin, informasi itu masuk tinggal, oh kamu harus begini. Di Finlandia semua harus mencari sendiri. Anda harus rajin membaca, misalnya seperti itu. Dan kita harus terbuka ke setiap informasi, terbuka untuk gaya hidup yang baru, terbuka. Jadi saya memandang perjalanan saya adalah sebuah keterbukaan. Keterbukaan diri terhadap perubahan, terhadap tantangan, terhadap informasi yang baru. Nah, teman-teman itu punya nilai-nilai tersendiri. Ada yang apa tuh? Saya jadi lupa 12. Jadi 12 itu banyak gitu. Jadi kalau mau penasaran makanya beli deh bukunya, pesan. Itu macam-macam, dari ada yang kalau saya sih keterbukaan, saya udah open. Ada teman yang lebih ke kepercayaan diri, ada yang kegigihan, semacam itu. Karena challenge-nya macam-macam ketika berbeda-beda dan bervariasi ketika mereka dalam proses ataupun sudah menyelesaikan studi ini gitu. Bisa dikasih contoh Mbak Tita yang relate dengan studinya Mbak Tita sekarang kan menempuh S3 gitu ya. Apa yang kira-kira Mbak Tita lakukan untuk yaitu keterbukaan itu dengan supervisor kah atau dengan riset yang dilakukan kah? Contohnya seperti apa yang relate dengan riset yang Mbak Tita lakukan? Iya, banyak sekali. Jadi kalau ke saya pribadi tentu saja perbedaan budaya riset di Indonesia dengan di Finlandia itu saya jelaskan bahwa Finlandia itu salah satu yang saya titik beratkan adalah kita semua itu kesetaraan. Jadi tidak ada terlalu banyak hierarki. Bahkan memanggil profesornya dengan nama, kita duduk satu meja berdiskusi. Nah,
bagaimana kita terbuka untuk menempatkan posisi kita sebagai pelajar, sebagai di bawahnya supervisor ya, kita sebagai mahasiswanya, tetapi juga sebagai teman diskusi yang mumpuni. Karena teman diskusinya ini jauh lebih pintar, otomatis saya harus terbuka untuk membaca literatur yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi. Belum lagi karena kendala bahasa yang berbeda kan. Kita mau nggak mau harus lebih expert nih in English, meskipun ya semua orang di Indonesia mungkin yang generasi sekarang sudah pintar bahasa Inggris, tapi untuk akademik Inggris secara proper tidak semudah itu gitu. Dan memang saya mengalami banyak hal terkait keterbukaan ini dengan lebih ke arah keterbukaan pikiran dan penerimaan ketika saya sudah di sini. Jadi teman-teman yang lain punya pengalaman yang lebih menarik. Ya, wah, keterbukaannya berarti harus pertama harus open mind dulu kita. Terus kemudian ya menerima itu tadi ya, perbedaan, ada kesamaan mungkin gender gitu ya, tidak memandang hierarkinya dia lebih tua atau lebih, tapi tetap hormat seperti itu ya, tetap respect. Aku pengen tanya ke Mbak Aloy ini, soalnya Mbak Aloy kan jurusannya beda-beda nih, apakah sama gitu di jurusan yang satu dengan jurusan yang lain gitu, dengan mungkin yang berbeda-beda ya. Kalau tadi keterbukaan kan ya mungkin di satu bidang doang, apakah betul juga terjadi di bidang-bidang yang lain? Gimana Mbak Aloy? Kalau dari pengalamanku, atau mungkin ada value lain mungkin yang Mbak Aloy bisa ceritakan selain dari keterbukaan? Kalau yang di buku aku dapat untuk value-nya adaptability. Jadi mengenai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Saya karena pengalaman saya juga ya kayak tadi udah prima jelasin, S1-nya waktu itu psikologi, ngambilnya psikologi klinis, terus S2-nya psikologi sosial, habis itu ambil S2 lagi tentang conflict management, terus sekarang entrepreneurship. Jadi itu benar-benar beda-beda jurusannya. Tapi yang aku kayak sadari dari melakukan S3 di Finland itu bahwa mereka di sini orangnya benar-benar open, dan justru karena kalau misalnya kita punya latar belakang yang beda itu sangat dihargai. Jadi karena pas kalau misalnya aku dulu cerita kadang ke orang itu, oh jurusannya pindah-pindah, kadang dapat komennya kayak, ih kok labil banget sih, kayak kalau ganti-ganti jurusan mulu. Tapi di sini justru malah kayak, wow, berarti kamu punya banyak perspektif baru yang bisa dibawa ke bidang ini. Jadi walaupun awalnya pas mulai S3 juga deg-degan sih karena nggak ada latar belakang bisnis sama sekali, tapi untungnya profesornya benar-benar dia welcome, dan justru kayak kita cari project yang gimana aku bisa meng-apply apa yang sudah waktu dulu dipelajarin gitu. Gitu ya, benar-benar sangat dihargai. Jadi nyambung juga sama yang value yang kita tentang openness, karena ya kita juga harus terbuka, kita juga harus mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan jurusan yang baru, tapi juga melalui dengan perspektif yang macam-macam. Wah, menarik sekali ya. Berarti anggapnya supervisor atau supervisor yang ada di Finland itu juga open terhadap perspektif baru dari jurusan atau disiplin yang berbeda ya. Yang mereka mencari kira-kira apa yang masih relate, tapi sesuatu yang novel gitu, yang baru, yang mungkin bisa diteliti sama Mbak Aloy gitu ya. Dan dia mereka juga kayak misalnya aku juga bawa penelitiannya soal pengen juga melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi salah satu konteks penelitiannya juga di Indonesia. Dan itu untuk di bidang entrepreneurship. Apalagi kalau misalnya mau yang di mainstream journal, itu masih jarang banget. Untuk kayak negara-negara di Asia. Dan untungnya kayak supervisornya benar-benar open gitu, malah semangat kayak, oh ya ini menarik, ini masih jarang, kita harus meneliti. Jadi bukannya kayak, oh kita harus topik-topik mainstream aja. Walaupun ini juga tergantung supervisor ya. Soalnya juga berdasarkan pengalaman teman-teman yang juga sering dengar kayak penelitian kita kan juga tergantung dengan supervisor. Ada supervisor yang pengennya cuman kamu neliti ini aja. Dan kebetulan beruntungnya aku dapat supervisor yang benar-benar dia open dan malah supportive dengan ide-ide baru. Tapi secara umum sih Finland, aku untuk di bidang apalagi di bidang social science harusnya lebih kayak open dan
untuk konteks-konteks yang baru mana mereka akan tertarik. Wow. Wow, berarti openness itu tadi udah beberapa value tadi yang udah disampaikan itu ya itu diterapkan sekali ya di society atau di lingkungan penelitian di Finlandia ya. Aku pengen tanya verifikasi ke Mbak Satya nih. Mbak Satya kan yang sekarang meneliti S3 ya di sistem pendidikan di Finlandia. Apakah itu menjadi apa ya Mbak? Kayak guidelines atau panduan untuk dosen-dosen atau supervisor yang ada di Finlandia untuk menciptakan lingkungan riset yang seperti itu Mbak? Gimana Mbak? Oke, mungkin sebenarnya kalau dalam tulisan saya di buku ini memang saya mengutamakan value keingintahuan. Karena memang salah satunya adalah banyak sekali yang menanyakan ke saya, kayak mau mengkonfirmasi, itu benar nggak sih pendidikannya emang sebaik itu benar nggak sih kami dengar tentang praktek di Finlandia tidak ada ujian, tidak ada A, B, C, dan D. Nah, jadi saya kayak semacam hoax buster gitu ya, karena memang jawabannya nggak pernah simple, tidak pernah sederhana. Ketika saya sampai di sini, saya mendapati bahwa konteks dari sebuah praktis itu memang harus dijelaskan. Nah, jadi kebetulan penelitian saya itu memang spesifik tentang pengembangan kapasitas guru profesional di sebuah program internasional yang dulu dijalankan bersama-sama oleh lembaga di mana saya dulu bekerja dengan sebuah universitas di Finlandia. Nah, jadi pada saat saya sedang mengelola program tersebut, saya mengamati, dan sebenarnya itu adalah data awal. Jadi saya mulai mengamati bagaimana reaksi teman-teman yang mengikuti program tersebut, guru-guru waktu itu yang sudah mengajar, bagaimana mereka merespon sebuah program yang memang dicanangkan dan dijalankan oleh guru-guru, dosen-dosen dari Finlandia. Nah, jadi saya melihat bahwa rasa ingin tahu ini yang dari orang lain, dari diri saya sendiri, dari ketika saya mengamati program itu, yang memotivasi saya waktu itu untuk mencoba mendaftar di Tampere University di mana saya saat ini sedang melakukan riset. Nah, kebetulan memang gayung bersambut. Nah, jadi ketika itu saya mulai menuliskan proposal secara ringkas dan saya berdiskusi dengan calon pembimbing yang kemudian juga istilahnya memberikan dorongan. Nah, jadi kamu dicoba dikembangkan kembali idenya gitu, dan kemudian coba dituliskan, dan nanti mungkin kamu bisa mencoba untuk mendaftar ke sini. Nah, jadi ketika dalam rangka, ya mungkin itu nanti lebih panjang bisa dibaca di buku, tapi rasa ingin tahu ini terus terang perlu diperbarui. Nah, jadi ketika saya sudah menjalani proses pendidikan, melakukan riset, dan di sini itu yang satu yang saya lihat adalah kemandirian dari periset itu memang sangat sudah it's a given that you have to be independent. Jadi kita udah dianggap mampu mengelola proses riset kita. Nah, meskipun latar belakangnya kan waktu itu saya lama di praktisi, jadi saya cukup kelabakan di awal untuk bagaimana mengubah mindset saya saya banyak melihat sebagai praktisi, saya banyak melihat masalah-masalah pendidikan itu dari jarak yang dekat. Dan ketika saya mulai melakukan riset, saya mulai membaca banyak literatur, saya berinteraksi dengan teman-teman saya yang juga mereka ternyata di sini banyak yang juga sambil praktisi, masih jadi guru dalam beragam institusi, kemudian mereka melanjutkan S3-nya. Nah, jadi rupanya ini ada sebuah konsep yang menarik yang menurut saya, oh ternyata guru-guru di sini itu emang belajar itu seperti riset, terutama karena ini di S3, itu sudah menjadi bagian jadi bagian dari praktek mereka untuk melakukan riset terhadap apa yang mereka lakukan di kelas. Nah, jadi itu yang memantik bahwa rasa ingin tahu ini harus saya terus-menerus pelihara. Nah, jadi saya melihat bahwa betul banyak praktek-praktek pendidikan di sini yang baik, tapi memang untuk kita bisa menggunakannya di Indonesia, kita harus bisa memahami konteks dari pendidikan dan budaya Finlandia untuk bisa melihat bahwa bagaimana kita bisa menggunakannya di Indonesia, atau kalau saya lebih berpikir bahwa ini bisa menjadi inspirasi. Tapi kemudian kita juga harus melakukan penelitian terhadap konteks pendidikan kita sendiri. Bagaimana supaya sebuah praktek
bisa kita modifikasi atau adopsi atau kita sesuaikan dengan kondisi kita di Indonesia. Mungkin demikian, Mas Dimas, singkatnya. Wow, keren, keren. Berarti tadi udah ada berapa itu, ada rasa ingin tahu, ada kemandirian gitu ya. Terus kalau misalnya ingin istilahnya melakukan sesuatu di sistem pendidikan bisa langsung dicoba, terus ada respons dari pelakunya seperti itu ya, dan itu menjadi bahan riset gitu ya. Betul. Jadi sangat adaptif sekali tadi kalau nyambung ke yang poin dari Mbak Aloy tadi ya, adaptif juga gitu. Nah ini kan rata-rata dari sudut pandang PhD atau riset S3 ya. Saya pengen tahu sebenarnya kalau untuk jenjang postdoktoral ini kan ada beberapa juga narasumber yang melakukan postdoktoral studinya di Finlandia, Mas Kenny dan Mbak Windy. Mungkin ke Mas Kenny dulu. Aku pengen tahu dari perspektifnya Mas Kenny, apakah juga sama budayanya untuk S3 sama postdoktoral studi di Finlandia? Gimana Mas? Apa ada value-value yang lain yang bisa baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan dari segi perbedaan ya untuk S3 dan postdoc, tentu saja ada perbedaan. Yang pertama itu dari segi tanggung jawab. Untuk postdoktoral itu tanggung jawabnya lebih seperti itu. Nah, contohnya misalkan saya ketika datang ke sini melakukan penelitian untuk di Finlandia, ini nggak semua di semua tempat ya, tapi untuk di tempat saya dan kayaknya Finlandia secara umum itu ada kewajiban mengajar 5%. Nah, jadi dulu waktu S3, saya S3 di Austria, itu nggak ada kewajiban untuk mengajar untuk S3. Di sini S3 juga ada kecuali kalau apalagi kalau proyeknya itu dibayar dari lab misalkan seperti itu. Nah, untuk postdoc itu lebih banyak lagi tanggung jawab untuk mengajarnya. Itu mengajar di kelas dan juga ini membimbing mahasiswa juga. Ada mahasiswa master ataupun yang mahasiswa S3 itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang lain juga yang pasti kita juga diminta untuk coba apply funding sendiri juga seperti itu. Bahkan waktu dulu saya waktu pertama kali apply ke sini ya, saya kan bidang penelitiannya itu lebih ke arah biokimia, khususnya di penentuan struktur protein. Nah, saya ke sini pun sebetulnya karena background saya itu penelitian bidang itu dan di parasit. Seperti itu, parasit penyebab penyakit seperti itu. Nah, karena di sini profesor saya di sini itu lagi butuh orang yang punya background di bidang itu, akhirnya saya diterima penelitian di sini. Nah, awalnya itu kontraknya itu 1 tahun seperti itu. Jadi 1 tahun itu ini aja supaya kita atau saya bisa apply funding sendiri di sini seperti itu. Di sini juga ada berbagai macam funding agency juga yang paling besar untuk khususnya riset itu dari Academy of Finland. Jadi jadi ketika saya ke sini profesor saya juga minta, gimana kalau misalkan kamu nanti coba apply funding juga seperti itu. Dan ya saya setuju karena emang untuk sebagai seorang peneliti apply funding itu sepertinya sesuatu yang harus punya dan juga sebagai pengalaman juga seperti itu. Dan coba-coba apply funding untuk lebih menambah pengalaman, kemudian juga agar ya setidaknya saya punya funding sendiri dan bisa lebih independen seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita dibayar sama lab atau sama funding dari profesor, itu kan ya kita harus ngikut proyeknya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita punya funding sendiri, artinya kita bisa lebih leluasa. Bahkan kita bisa punya ya setidaknya ada side project lah supaya bisa lebih mengembangkan keilmuan kita sendiri. Seperti itu sih. Jadi perbedaannya intinya dari postdoc itu tentu lebih tanggung jawab dari segi tanggung jawab ada lebih besar lagi dibandingkan dengan PhD seperti itu kan. Oh, berarti itu tadi poinnya harus responsibel ya. Kita harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi atas riset kita, dan itu lebih dari yang lebih dari yang PhD mungkin, atau sama sebenarnya tapi mungkin responsibelnya lebih banyak seperti lebih banyak. Dan juga satu lagi sih mungkin dari segi culture di Finlandia sendiri ya.
kalau saya ketika pertama kali datang ke sini, yang saya lihat itu orang-orang Finland itu seperti pendiam seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan di lab ya, satu lab atau kenalan di lab yang lain, tetangga lab itu ya, kita ketemu di luar, ketemu di dalam lab itu kita ngobrol biasa. Tapi ketika ketemu di luar papasan, kadang-kadang nggak nyapa kayak gitu, pendiam. Ya karena itu tapi juga bukan lebih ke arah malu dan pendiamnya itu. Tapi kalau misalkan kita perlu bantuan, minta bantuan ke mereka, dan mereka akan dengan senang hati membantu seperti itu, dan membantunya itu tuntas seperti itu. Jadi nggak asal-asalan seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan ada teman-teman yang mau mencoba ya apply funding, apply S3 di Finland, atau coba cari melakukan penelitian di Finland, kalau misalkan ketemu sama teman-teman orang-orang Finland, jangan malu, karena orang sini malu, dan kalau misalkan kita nggak nanya, mereka itu nggak akan memberi kita apa-apa kayak gitu. Jadi kita harus bertanya dan minta bantuan. Itu sih yang pengalaman saya. Wah, itu berarti harus harus inisiatif kitanya ya. Iya, betul. Kita harus inisiatif. Dan tadi kalau itu jangan malas, karena kita harus apply funding, harus ini tadi. Ya, aku pengen dapat perspektif kalau dari dunia kerja mungkin yang juga berhubungan dengan riset Mbak Windy. Ini Mbak Windy kan juga PhD-nya di Universitas Helsinki, postdoc-nya juga di Universitas Helsinki, kemudian sekarang juga mendirikan perusahaan ya. Jadi gimana Mbak? Overall kalau menurut Mbak Windy, apalagi kira-kira yang unik gitu dari budaya riset di Finlandia? Gimana Mbak? Yang unik mungkin tadi nyambung dari dari ceritanya Mas Kenny ya, karena kan kebenaran saya S3 postdoc-nya di Finlandia juga, dan langsung kerja dalam arti buka kerjaan sendiri, dan itu juga masuk ke kayak hint di bukunya tentang vision. Jadi dalam arti pas saat saya S3 saya udah planning for my postdoc gitu. Jadi pas postdoc pun kita udah nge-planning what should I do the next gitu. I know pasal lagi S3 kan pasti pusing ya ngerjain risetnya, tapi sebisa mungkin ada portion the time untuk memikirkan kita habis S3 mau ngapain gitu kan. Bukan teman-teman yang mungkin emang kalau udah punya posisi di Indonesianya, jadi kayak lebih planning nanti aplikasi apa yang tadi mungkin kayak Mbak Setiazen dan teman-teman lainnya yang mau diaplikasi di Indonesia apa gitu kan. Terus kalau yang postdoc lanjut ke saya mikirnya langsung ke postdoc. Terus yang ini juga pas saya untuk mendirikan perusahaan juga idenya pas saya lagi postdoc gitu. Jadi emang kalau pengalaman uniknya di Finlandia tadi juga apply funding. Jadi walaupun di dunia saya kan masih perusahaannya masih muda ya, jadi bisa dibilang masih startup karena masih di bawah 5 tahun. Itu jadi kita di Finland tuh yang unik itu banyak funding gitu tuh. Jadi kayak dari pemerintahnya agak berbeda tentu agensi fundingnya. Tadi yang Mas Kenny bilang kalau untuk akademisi itu kan Academy of Finland, tapi kalau untuk dunia bisnis itu namanya Business Finland kayak gitu. Jadinya fundingnya sama, dan prosesnya tentu yang di bisnis lebih gampang ya, karena kan emang mereka lebih kayak straightforward dan apply. Jadi beda sama pas kita apply funding saat untuk research di akademisi kayak gitu. Cuma yang pasti harus rajin-rajin tadi apply funding, karena ternyata skill untuk menulis aplikasi itu, funding application itu butuh praktis. Mas Kenny kan cerita, kalau dia S3-nya di Austria, tapi buat teman-teman yang tadi sama-sama penulis yang punya S3-nya di Finlandia, pasti semuanya punya pengalaman pernah harus nulis apply funding. Karena ini udah ciri khas di Finland itu, maksudnya pas awal kamu masuk S3 itu udah harus nulis funding aplikasi. Baik itu ke foundation, baik itu ke kampus, university, atau bisa project-nya, ataupun yang nanti kalau udah skala postdoc bisa apply ke Academy of Finland. Atau apply bareng supervisor-nya. Bisa juga. Jadi kita propose idenya ke supervisor, karena kadang kan kalau kitanya masih kayak young atau masih muda, kita nggak bisa apply funding kan, karena dibutuhkan certain requirement kan untuk apply funding itu. Kita bisa juga combine sama supervisor kita kayak gitu. Mungkin itu aja kali ya dari unik bedanya dari akademisi walaupun ke riset sama apply funding. Itu poinnya. Berarti writing skills-nya, keinginan untuk menulisnya harus tinggi gitu ya. Dan tadi vision juga.
Selain itu mungkin lebih ke bukan cara writing aja ya, tapi lebih ke, karena kalau writing kan kadang sekarang udah banyak apa sih kayak service ya untuk nulis gitu kan. Cuma sebenarnya idenya itu loh. Jadi how you describe the research question, how to implement the research question, itu yang idenya itu yang how to describe itu yang penting sih kayak gitu. Oh ya, aku pengen balik ke Mas Dimas. Ini kan Mas Dimas, sebelum kita buka pertanyaannya di sesi 1, Mas Dimas ini kan sekarang di UGM setelah S3. Nah, apa sih yang value-value yang dibawa Mas Dimas selama riset di Finlandia yang diterapkan gitu di Indonesia? Apakah ada atau apa aja gitu yang Mas Dimas bawa gitu dari Finland? Ya, jadi memang sesuai chapter yang saya tulis, saya bahas tentang kemandirian ya, independence. Jadi memang seperti yang dibilang Tita tadi, sejak hari pertama sampai di Helsinki itu memang kita dituntut untuk memiliki kemampuan mencari informasi atau information retrieval itu secara mandiri, dan pada prinsipnya semuanya itu sudah ada di internet gitu. Jadi dari situ ya tentu kembali ke sini ya saya juga ada values kemandirian itu yang terus saya terapkan di sini. Misalkan saya lebih sedikit bertanya kepada orang dan akan mencari informasi lewat internet. Tentu dalam menerima informasi juga nanti harus difilter ya, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang perlu klarifikasi lebih lanjut gitu. Jadi saya pikir itu yang sangat bermanfaat dari studi saya di Finland adalah yang utama adalah masalah information retrieval itu satu. Dua, jelas masalah independence dalam arti hubungan satu sama lain, artinya kita tidak terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi dari orang lain. Saya pikir teman-teman yang sudah di Finland pasti akan merasakan itu, karena yang kita tahu di Finland itu sangat tabu menanyakan umur, menanyakan sudah menikah atau belum, anaknya berapa gitu ya, kecuali kita sudah sangat dekat sekali sama orang itu yang punya intensitas bertemu yang sudah sering, baru kita bisa menanyakan hal-hal tersebut. Tapi kalau misalkan baru sehari dua kali ketemu lalu nanya hal-hal seperti itu, sepertinya itu tidak pantas. Jadi itu juga saya coba bawa di sini ya, maksudnya artinya sedapat mungkin ya kita tidak mencampuri urusan pribadi orang. Jadi saya pikir itu nilai yang baik juga sih yang kita bisa dapat dari orang-orang Finland itu Mas Bima. Oke. Wah, udah banyak sekali tadi informasinya ya dari para narasumber kita. Kita buka sesi pertanyaan aja. Ini sudah ada, udah banyak banget ini pertanyaannya. Bingung. Ini saya pilih satu pertanyaan dulu deh. Ini ada pertanyaan dari, saya bacakan aja ya. Perkenalkan, nama saya Nur Leili. Saat ini saya sedang menempuh studi MBA Entrepreneurship di Indonesia semester 1. Mohon saran dari para penulis, apa yang mesti saya persiapkan untuk bisa menyiapkan studi PhD dari mulai sekarang. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan general, bisa dijawab oleh siapa aja? Oleh para penulis. Aku bisa mulai berhubung Oke, sealiran, sejurusan. Oke. Mana ini? Mungkin salah satu yang bisa untuk dipersiapkan itu ada baiknya kan kita kalau mau mulai PhD biasanya kita approach profesor dulu kan, kita kayak cari kira-kira bidang apa yang cocok sama kita, habis itu kita ketemu profesornya, dan biasanya hal pertama yang tanya itu kayak, ya kamu mau meneliti apa? Jadi menurutku yang bagus untuk dipersiapkan itu udah ide kira-kira apa sih yang mau diteliti, dan akan lebih baik lagi kalau sebenarnya udah punya data untuk itu juga. Itu sebuah nilai plus banget kalau kita bilang mau meneliti ini, datanya udah ada, soalnya berarti profesornya tahu kan kayak, oh udah ada potensial nih, kayak orangnya benar-benar bisa mengerjakan itu. Jadi itu menurutku bisa jadi selling point. Dan ya perbanyakin pengalaman dalam penelitian juga. Saya mungkin kalau MBA kan lebih ke practical ya, kayak applied science kan. Sementara kalau S3 kan benar-benar fokus ke research. Jadi mungkin kalau bisa kayak banyakin pengalaman untuk risetnya, atau itu banyakin baca dan terutama mempersiapkan proposal penelitiannya. Wow. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Saya bisa tambahin. Silakan, Mas Kenny.
betul ya apa yang dikatakan Aloy. Jadi sebetulnya apa ya, kita harus mempersiapkan diri. Kemudian juga apa ya, kalau pengalaman saya sih dulu waktu coba apply S3 itu ya coba aja approach profesor yang sesuai dengan bidang kita kayak gitu. Ya tentu aja pertama kita harus cari ini dulu, apa minat kita di mana, kemudian kita mau ke mana kayak gitu. Apakah di Eropa atau di Amerika atau di mana gitu. Itu untuk memfokuskan pencarian profesor kita di sana, calon profesor itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan udah ada beberapa profesor yang sesuai dengan minat kita, coba email seperti itu. Jadi kita jangan malu seperti itu, email aja. Dan kalau misalkan email, jangan email general seperti itu. Kalau bisa langsung fokus risetnya profesornya. Habis itu kalau bisa kita juga coba baca beberapa papernya, kemudian diskusikan masalah itu. Kemudian saya misalkan bilang di emailnya saya tertarik di bidang ini, kemudian saya baca riset Anda tentang ini dan ini sangat menarik dan saya pengen coba mengeksplor lebih lanjut di bidang ini seperti itu. Itu bisa juga setelah itu baru bisa tanyakan juga sih apakah ada kemungkinan misalkan saya join di labnya seperti itu. Nah itu. Kemudian kalau misalkan profesornya punya funding sendiri dan dia tertarik dengan kita, biasanya langsung reply, kemudian bisa ajak wawancara. Kalau enggak pun misalkan kalau misalkan dia nggak ada funding, dia bisa aja tetap approach kita, misalkan bisa tanya gimana kalau kita coba apply funding bareng, misalkan ini nih ada kemungkinan funding dari sini seperti itu. Atau misalkan akan lebih bagus sebetulnya kalau misalkan kita mau apply funding sendiri seperti dari agensi manapun, misalkan di Indonesia kan ada. Itu sebetulnya kalau misalkan itu ya biasanya profesor itu lebih tertarik kayak gitu. Itu sih yang paling utama ya. Saya pikir ya. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan Mbak Windy. Tambahan silakan Mbak Windy. Tambahan ngelanjutin dari Mas Kendi juga ini khususnya untuk di Finland itu kalau mengirim email ke satu profesor satu aja dulu. Finland itu kecil, jadi everyone knows who is who. Jadi kalaupun mau mengontak 2 atau 3 profesor, bilang, I have contact this and this dari universitas ini. Karena believe it or not, Finland itu semua orang saling kenal, jadi kalau kitanya ngirim email ke semua profesor, it's really no di Finland itu. It's really bad attitude. Artinya, you cannot be trust. Jadi ini penting banget. Soalnya saya pengalaman pribadi, profesor saya ngeluh gitu kan, I have this student katanya ngirim ke email dan random link sent to every professor in Finland. Terus dia tahu gitu kan, akhirnya malah jadi di blacklist gitu kan. Jadi penting banget buat teman-teman yang mau emang apply-nya ke Finland khususnya, mending keterbukaan tadi ya, terbuka. Prof, saya tertarik bidang profesor, tapi saya juga tertarik profesor ini dan menghubungi profesor ini yang belum ada balasan, atau kalau udah ada balasan dibilangin, semuanya harus terbuka. Itu berarti nggak boleh ini ya, tebar jaring istilahnya. Harus boleh tebar jaring, tapi bilang tapi keterbukaan gitu. tadi dibilang, saya udah menghubungi profesor ini juga gitu, tapi belum ada balasan, atau misalkan balasan nggak diterima kayak gitu-gitu. Jadi harus keterbukaan gitu. Jangan yang nyebar ke semua at one time itu kan, ada kan kita ada dibilang kadang suka harus kayak gitu. Untuk Finland jangan. Oke. Saya tambahin lagi sedikit karena itu juga pengalaman saya Mbak Windy sebetulnya. Dulu itu saya waktu apply di Austria itu saya ada 2 profesor yang saya tertarik ya. Saya nggak tahu kalau mereka itu sebetulnya tetanggaan lab sebenarnya. Wow. Jadi saya apply ke profesor yang satunya, kemudian nggak ada jawaban sih, nggak ada jawaban. Ya setelah seminggu saya tunggu nggak ada jawaban. Abis itu saya apply ke profesor yang satunya lagi, dan yang profesor yang satunya lagi itu langsung reply dan langsung minta wawancara seperti itu lewat telepon. Ya sebetulnya pas setelah itu beberapa hari kemudian baru yang profesor yang tadi belum reply itu baru reply ke saya, katanya ayo kita coba kalau mau wawancara. Terus akhirnya yaudah saya udah dapat nih, gimana? Tapi saya bilang aja kalau saya udah dapat di profesor yang ini seperti itu. Jadi nggak masalah sih. Dan ketika saya jadi S3 pun itu makanya Mas Kenny kalau di Finland itu tuh nggak boleh. Begitu ya. At least profesornya nggak suka, at least dari pengalaman ya, mungkin tergantung profesornya juga. Cuma kalau berdasarkan culture di Finland, karena biasanya saling kenal, itu mereka kayak ngerasa why gitu.
Kenapa nggak terbuka aja? Apa maksud yang mengirim 2 email kayak gitu? Betul. At least kalau dari langsung dari beberapa profesor di ini ya pas kita diskusi. Makanya kalau di negara lain mungkin it's okay, tapi untuk khusus Finland somehow ini tuh kayak culture yang unwritten culture, tahu kan ya? Soalnya untuk kerja juga sama. Kita kalau apply si satu posisi, karena di Finland itu tadi kecil banget, terus orang yang satu topik itu saling tahu gitu. Jadi kalaupun kita apply untuk kerja, kayak misalnya kita apply satu yang kompetitor lah company-nya, itu harus terbuka bilang kita juga apply ke situ. Jadi menurut saya sih ini lebih kayak cultural di sini gitu. Mungkin kalau negara lain yang tadi ya kayak not so big deal ya mungkin mereka. Tapi kalau di sini kalau menurut saya agak hati-hati aja gitu. Karena ya tadi ya saling terbuka aja, keterbukaan. Oke. Wah, udah cukup komprehensif jawabannya ya dari narasumber. Aku pengen tanya lagi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi aku bacakan. Perkenalkan, saya Irika ingin bertanya bagaimana peluang menjadi researcher tetap di Finlandia. Jadi researcher tetap di Finlandia, kemudian riset apa saja yang sudah berkolaborasi dengan institut penelitian di Indonesia sebagai contoh. Mungkin Mas Dimas mungkin bisa, karena atau yang mungkin ada kolaborasi kah atau sudah ada beberapa, atau narasumber yang lain mungkin ada yang bisa jawab, atau mungkin Mbak Windy. Ya, kolaborasi saya udah beberapa dengan UGM, UI, Unibrau, dan sekarang lagi inisiasi dengan ITB. Kita udah ada beberapa. Tapi lebih mungkin kalau untuk tadi ngejawab yang peneliti tetap, itu mungkin satu hal yang sangat berat ya. Mungkin Mas Kenny bisa menjawab. Peneliti tetap apa nih? Di akademisi atau di luar akademia? Itu beda ya. Kalau di luar akademia itu biasanya susah juga. Unfortunately, di Finland itu untuk status peneliti biasanya jarang yang statusnya tetap. Saya nggak ngerti kalau di Indonesia kayak gimana. Kalau setahu saya yang tetap itu mungkin kayak pegawai negerinya di sini ya, itu mungkin bisa pegawai tetap. Tapi setahu saya itu pun harus kontrak dulu. Biasanya 1 tahun, 2 tahun. Nanti kalau misalkan emang good, terus bisa langsung apply. Jarang banget yang ada open application untuk karyawan peneliti tetap. Itu untuk yang setahu pengalaman saya di Finlandia ya. Kalau akademia apalagi susah banget kan untuk menjadi fellowship. Terus kalau untuk yang kolaborasi, bagaimana? Itu pertanyaannya apa sih? Bagaimana kolaborasi atau contoh kolaborasi? Contohnya sih yang sudah ada kolaborasi mungkin dari Finlandia dan Indonesia. Ya, kalau waktu saya postdoc itu kerjasama dengan UGM, tadi disebutkan juga kan waktu di introduction. Itu kerjasama dengan UGM, jadi kita harus bikin MOU. Tapi karena biasanya kalau MOU itu kan biasanya beberapa level ya. Biasanya kalau untuk peneliti itu MOU-nya khusus penelitian aja. Jadi bukan kayak MOU kayak untuk apa sih, kayak biasa kan ada ya untuk apa sih, maksudnya kayak share degree ataupun student exchange student, itu beda lagi. Kalau MOU untuk penelitian itu khusus MOU untuk penelitian. Jadi kita ada waktu saya kemarin di Universitas Helsinki waktu postdoc dengan UGM. Terus yang sekarang walaupun saya di perusahaan ini Rasistoma, kita juga harus ada MOU dengan Unibrau dan dengan UI misalkan. Tapi itu sama. Jadi fokus cuma untuk penelitian ataupun misalkan webinar atau course, paling sebatas itu. Itu yang ngebedain mungkin dengan untuk peneliti dan kerjasama di luar penelitian. Itu aja. Paling saya tambahin ya, dari Mbak Windy ya, betul banget sih. Jadi peneliti tetap di Finland itu lumayan susah. Maksudnya nggak hanya untuk peneliti yang berasal dari luar Finland ya, bahkan untuk orang Finlandnya sendiri itu lumayan susah seperti itu karena postnya sedikit dan yang mau posisi itu ada banyak seperti itu. Jadi memang ya orang-orang yang benar-benar excellent sih kalau saya pikir yang bisa reach di sana. Seperti itu. Dan ya sama juga sih seperti saya juga kan di sini kayak kontrak kayak gitu loh. Jadi ada funding, lanjut. Kalau nggak ada funding ya udah bye-bye kayak gitu loh. Jadi ya kita mungkin secara umum itu juga ya salah satu dilema dari peneliti secara umum ya. Mungkin nggak hanya di Finland sih. Jadi, karena peneliti itu harus selalu apply funding terus-terusan. Jadi agak apa ya, insecure-nya itu lumayan besar juga kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan kita senang ya dengan penelitian, ya insya Allah sih ada jalan lah, insya Allah.
Oke. Soal kolaborasi mungkin nambah sedikit nih karena di buku ada dibahas nih, biar tambah penasaran. Bentar, saya mau nyepotlight diri saya sendiri sebentar. Oke, aduh merangkap jadi tukang spotlight ini. Jadi di buku ini ada salah satu gimana kita untuk berkolaborasi dan beberapa contoh peneliti ilmuwan researcher yang sudah berkolaborasi. Salah satunya ada di tulisannya, kebetulan tidak hadir sebagai narasumber, tapi beliau adalah dosen di Universitas Hasanuddin, dosen kehutanan, itu namanya Mas Mukrimin. Pak Mukrimin ini kolaborasinya mantap, jadi dia menghadirkan dosen Finland itu ke Indonesia untuk ngajar di Unhas, kemudian dia bikin proyek dengan Fakultas Kehutanan di Unhas, kebetulan dia sendiri juga mengajar di Unhas, jadi untuk peluang kolaborasi ini sangat terbuka, dan salah satu iklim yang menyenangkan bekerja di Finland sebagai peneliti, itu yang perlu diunggulkan adalah it's not about competition, it's about collaborations. Jadi kita dilatih untuk berkolaborasi, bukan menjadi kompetitor satu sama lain. Jadi itu yang banyak saya pelajari dengan sungguh-sungguh di sini. Jadi boleh ditanya ke teman-teman bahwa ketika pulang dari Finland itu, ayo dong kolaborasi, ayo dong kita kolaborasi. Jadi bagaimana kita membangun kolaborasi instead of competition. Dan Mas Mukrimin itu sudah membuktikan. Dia kalau seminar sekarang gampang loh ngajak profesor ini yang jurnalnya udah level dewa gitu. Prof, ngisi seminar di tempat saya dong, itu kayak tinggal colek aja gitu. Dan mungkin akan saya lakukan juga ke depan ketika saya sudah pulang dan ke instansi saya. Kebetulan saya sudah ada instansi tetap di Indonesia. Oke, terima kasih. Wow. Ya, oke. Mungkin kita masih ada beberapa menit mungkin untuk. Aku pengen ini bacakan beberapa pertanyaan. Ini dari Early Silitonga. Seperti yang dikatakan Mas Prima bahwa Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia dan memang tergolong unik namun efektif melahirkan siswa yang cerdas karena memang dari hasil PISA-nya luar biasa. Karena saya membaca buku Teach Like tunggu bentar, ini cuma ini agak panjang ya. Nah, kalau menurut Mbak Sati ya, secara pribadi yang menggeluti bidang pendidikan dan terjun langsung belajar di Finlandia, bagaimana kebudayaan atau sistem belajar di sana? Dan apa yang dapat kita ambil dari sistem pembelajaran atau pendidikan di Finlandia untuk dapat diterapkan pada pendidikan di Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan minat baca, berpikir kritis siswa di Indonesia. Mungkin Mbak Satya bisa jawab. Oke, terima kasih Prima dan Mas Eki untuk pertanyaannya. Ini saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang pendidikan ya, saya lihat di sini. Cuma kalau terkait dengan apa yang bisa kebudayaan dan sistemnya. Nah, kalau dari sistem saya melihat ada satu hal yang menurut saya menjadi basis dari bagaimana sebuah value yang menjadi basis bagaimana inklusivitas. Jadi basis inklusivitas ini juga dan equity, kesamarataan. Jadi ini bagaimana supaya semua anak dimanapun mereka tinggal dan apapun latar belakangnya itu memiliki akses pendidikan yang pas. Jadi tinggal apapun latar belakang sosioekonominya, mereka punya akses terhadap pendidikan berkualitas. Nah, itu menjadi dasar dan value inklusivitas dan equity ini yang juga mendasari misalnya bahwa proses belajar anak itu yang tadi sebenarnya masih benang merahnya kolaboratif dan kemudian mereka tidak dijadikan sebagai kompetitor dari temannya dan lain sebagainya. Itu kalau dalam praktek-praktek peluang kelasnya itu masih menjadi bagian dari proses belajar. Nah, yang kedua, selain dari value yang tadi saya sebutkan, itu adalah bagaimana dia itu sendiri membanggakan guru. Karena dari mohon maaf, Mbak Satya agak terputus. Oke, halo? Koneksi. Oke. Iya, oke, sekarang udah lanjut. Oke. Iya. Persiapan guru. Nah, itu jadi menurut saya itu juga sebuah proses yang berbeda. Karena guru di sini memang dari awal menjadi mahasiswa pendidik mengalami proses penyadaran. Jadi nggak sembarangan orang bisa menjadi mahasiswa.
dan prosesnya juga panjang. Agak terputus, Mbak. Mohon maaf. Okay. Aduh, agak terputus-putus. Atau saya aja atau yang lain juga? Oke, sudah bisa? Iya, sudah ya, dengar? Sudah. Nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi yang kedua itu tadi, tidak bisa semua orang jadi mahasiswa FKIP itu proses seleksinya. Dan proses seleksi ini tidak hanya berdasarkan kognitif, juga bagaimana dia meresponnya secara sosial. Kemudian kalau untuk guru SD misalnya ada seleksi yang bersifat grup, dan nah jadi memang proses seleksi itu kalau bisa dibilang 360 derajat ya. Nah, jadi memang dari awal sudah diseleksi, kuotanya juga ditetapkan. Jadi tidak semua, hanya ada 8 universitas di Finland yang punya FKIP. Dan sehingga memang kuotanya itu disesuaikan dengan berapa nanti kebutuhan guru yang akan nanti diserap di kapan guru-guru ini nanti akan lulus. Nah, sehingga itu tidak banyak akses. Tapi di satu sisi sebenarnya orang-orang yang dididik sebagai guru ini juga bisa secara fleksibel diserap untuk industri-industri lain. Nah, jadi ini begitu baiknya guru dipersiapkan di sini, sehingga mereka memang punya kapasitas tidak hanya untuk menjadi sebuah guru yang profesional, tapi juga bisa menjalani profesi lain di bidang lain. Cuma kemudian memang ketika ke sekolah, orientasi inklusivitas dan equity ini jadi garis prinsip ya, di mana guru itu menjalankan prosesnya dan bagaimana mereka mengajak anak untuk bisa belajar, dan sehingga proses bagaimana mereka melihat anak-anak belajar ini menggunakan pendekatan riset itu tadi yang saya katakan. Nah, sehingga memang mereka pelajari betul siapa anak ini, apa kebutuhan belajarnya, bagaimana dia belajar, dan mereka akan merumuskan kira-kira apa pedagogis yang bisa kita lakukan di kelas, dan itu tidak diputuskan bersama karena biasanya mereka memang mengajar apakah berdua ataupun misalnya mereka punya kelompok grup guru yang mata pelajaran yang memang mereka saling berdiskusi. Nah, jadi ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan ini yang menanyakan tentang tadi ada Gemala ya, bagaimana guru-guru di sana iklim dan lain sebagainya. Nah, catatan saya mungkin kalau untuk Indonesia, saya tahu tidak mudah karena persoalannya begitu kompleks dan sistem kita begitu besar. Mungkin kalau dari saya melihat mungkin kalau dikaitkan dengan persiapan guru, kita perlu juga istilahnya melihat punya semacam visi jangka panjang bagaimana trajektori guru kita itu perlu dipersiapkan. Jadi kita harus punya istilahnya orientasi. Kalau di sini tuh guru itu kan dikultivasi, Mas. Jadi dia diseleksi, dia dipersiapkan, kemudian dia dikultivate untuk menjadi guru yang semakin expert. Nah, kalau di kita ini kan seolah-olah saya melihat kita itu upgrading. Jadi ketika mereka masuk dari manapun, misalnya masuk FKIP ataupun institusi lain, kemudian nanti mereka lulus, kemudian syukur-syukur diserap di sekolah. Setelah itu kan baru kelihatan, oh ternyata kurang A, kurang skill B, kemudian di-upgrade, siapkan ini. Jadi upgrading terus. Sedangkan kalau kita orientasinya upgrading, perubahan semakin cepat. Ketika pandemi ini kita bisa melihat bahwa tiba-tiba semua harus switch online, semua harus belajar. Nah, jadi menurut saya orientasi belajar sepanjang hayat dan orientasi melakukan riset terhadap pekerjaan kita sebagai seorang guru itu perlu menjadi bagian dari persiapan guru-guru kita. Mungkin demikian. Wow, jawabannya sangat, itu inspiratif sekali ya. Itu mungkin kita bisa buka sesi khusus nanti next-nya ya untuk sistem pendidikan ini. Jadi berhubung waktu kita, ini udah over 20 menit ini udah ini. Kita bisa mungkin lanjut ke ini aja, ke kuis mungkin ya, atau pembagian hadiah. Mohon maaf pada beberapa pertanyaan, ini banyak banget sebenarnya pertanyaannya, kita nggak bisa memang kita nggak bisa bacakan, kita nggak bisa jawab semua karena keterbatasan waktu gitu. Terima kasih. Saya konklusikan saja tadi dari beberapa diskusi dari narasumber kita bahwa banyak sekali sebenarnya value-value yang
bisa kita contoh gitu, kita bisa ambil dari budaya riset di Finlandia, sistem pendidikan di Finlandia, mulai dari tadi ada ada openness, ada kemudian tadi ada yang adaptif gitu ya, terus kemudian harus rajin, tekun, banyak banget tadi ada harus inklusif sistem pendidikannya. Itu semua sudah dituliskan di buku yang di launching pada hari ini. Teman-teman bisa order, bisa pesan, bisa baca. Semoga itu bisa memberikan inspirasi buat kita semua yang ada di sini ya, di Indonesia. Itu aja saya tutup. Next-nya mungkin kita bisa lanjut ke pembagian buku dan ada quiz. Ya, Mbak Yunita. Saya bisa kembalikan ke host, Mbak Yunita. Oke, terima kasih banyak Prima Sanjaya atas diskusi yang sangat menarik dan sangat menggelitik seperti ya. Makanya teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih banyak mengenai riset di Finlandia, jangan lupa langsung saja pesan bukunya. Tadi sudah ada ya nomornya, silakan dikontak langsung. Dan kita mendapatkan kebanjiran pertanyaan yang sudah kami himpun, dan dari pertanyaan dan semuanya sangat bagus sekali pertanyaannya. Kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik. Oke, pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan hadiah buku. Dan pengiriman Indonesia akan ditanggung oleh panitia. Tapi sebelum itu, kita akan siap-siap foto bersama. Oke, jadi teman-teman tolong siapkan kameranya, karena kita akan foto bersama, sesi foto bersama. Oke, boleh kita lihat teman-teman kameranya. Oke, panitia sudah siap untuk berfoto? Tita sudah siap dengan kameranya? Mas Kenny yang foto sudah saya siap. Alihkan ya. Ini ada 4 halaman, jadi saya kasih aba-aba kali ya. Halaman pertama. Siap? Oke, Mas Kenny difoto. Oke. Saya lanjut halaman kedua ya. Sabar. Oke. Sudah Mas Kenny ya. Halaman ketiga. Wah, banyak yang nggak menyalakan kamera. Oke, nggak apa-apa. Sudah. Halaman keempat. Oke, selesai. Terima kasih, kembali ke host. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya kami akan memberikan link untuk kuisnya. Siap-siap ya teman-teman, karena akan ada 5 buku yang akan kita berikan kepada 5 pemenang. Untuk link kuisnya bisa diberikan oleh Prima. Oke. Teman-teman yang sekarang hadir, ini sebentar lagi saya akan kirimkan linknya to everyone-nya, bisa mengisi kuisnya nanti. Yang tercepat dan yang poin tertinggi dari yang menjawab kuis kita bisa berikan giveaway untuk bukunya ya. Ada berapa buku yang tersedia kalau boleh untuk kita giveaway? Ada 5. Jadi 3 untuk pertanyaan terbaik dan 5 dari pemenang kuis. Atau saya ada 8. Oke. Siap ya, ready ya buat ngeliat di chat to everyone. Nah, itu sudah saya kirimkan link untuk quiz, mini quiz. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway 5 buku. Ini ya, buku yang di launching kita pada hari ini ya. Oke. Sambil menunggu, mungkin Mbak Yunita kita bisa pilih 3, atau dari narasumber bisa memilih 3 pertanyaan terbaik. Kita berikan giveaway juga. Oke, ya silakan. Mungkin dari Tita bisa milih 3
Pertanyaan terbaik, Tita? Belum ya, sebentar. Belum. Kita kasih waktu dulu. Dan tadi ada tambahan sponsor. Jadi ini 5 pertanyaan terbaik dan 5 apa tadi? 5 quiz. 5 quiz, 5 pertanyaan terbaik. Jadi terima kasih buat sponsornya. Ada yang nambah. Kita tunggu sebentar ya. Mohon dibantu teman-teman yang narasumber dan teman-teman di belakang. Oh ya, satu lagi perlu kami umumkan. Mohon maaf. Jika ada yang tiba-tiba langsung dari yang ikut di acara ini dikontak secara personal untuk menghubungi yang mengaku agen pendidikan atau mentoring program, kami mengumumkan bahwa kita tidak bekerja sama dengan lembaga tersebut, apapun itu. Jadi ketika terjadi sesuatu atau hal-hal lain, kami tidak bertanggung jawab karena kami tidak ada kerjasama. Begitu. Sebelumnya, mohon maaf karena ini kami ditanya, kebetulan ada yang direct message ke saya, apakah memfasilitasi untuk mentoring berbayar. Kita tidak pernah ada mentoring berbayar dan saya tidak tahu, kami tidak tahu untuk mentoring berbayar seperti itu, dan dari panitia kami tidak mengadakan kerjasama dengan mentoring berbayar perusahaan atau agensi manapun. Begitu ya Mbak ya, kebetulan langsung saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman bagaimana? Sudah ada. Oh, ini ada pertanyaan menarik. Tadi saya membaca. Ini mungkin challenge untuk editornya ini, Mas Dimas. Berikan saya 5 kata untuk membeli buku ini. Wah, ini kayaknya nih harus juga nih. Ini menarik nih. Tapi sebelum 5 kata dari Mas Dimas, saya mau minta ke Mas Sukandar sebagai penerbit. Mana tadi Mas Sukandar nggak kelihatan. Kenapa akhirnya menerbitkan buku itu ya? Tadi lupa, belum dipertanyakan. Boleh Mbak Yunita? Kita ya. Oke, baik. Silakan Cak Andar. Oke, Mbak. Jadi saya pikir memang diperlukan banyak referensi, banyak bacaan, terutama ya saya sendiri atau kita di sini. Finlandia senantiasa disebut-sebut sebagai tadi terkait dengan pendidikan, terkait dengan hal-hal yang menjadi dalam tanda kutip kegelisahan orang-orang di sini, bahwa saya pikir penerbitan-penerbitan skala kecil seperti ini, referensi-referensi yang banyak dari para pelaku, dari para orang-orang yang di sana akan sangat membantu teman-teman di sini, setidaknya ya membuka cakrawala berpikir, membuka banyak hal terkait dengan dan dunia seorang peneliti atau dunia batin bahkan dari seorang peneliti di sana. Barangkali itu Mbak. Jadi itulah kita terus belajar hal-hal yang barangkali akan banyak bermanfaat. Seperti itu barangkali Mbak. Oke, terima kasih banyak Cak Andar atas responsnya. Oke, untuk 5 pertanyaan terbaik sudah berhasil dipilih? Ini dulu, Mas Dimas dulu. Quiz dulu. Yang jawab Oke, quiz dulu ya. Oh, oke. Atau mau quiz? Sudah ada? Sudah ada beberapa sih ini yang yang bisa menjawab benar semua dan tercepat ya. Jadi tertinggi dan tercepat. Saya bisa share mungkin screen saya biar bentar. Oke, jadi ini sudah banyak ya, tapi kita pilih yang tercepat dan yang benar semua ya, yang 50 point. Jadi ini tunggu bentar. Ini dari yang paling cepat responsnya tadi saya pilih. Oke, ini ada beberapa yang salah. 40, ini 40/50 ya. 50. Jadi pertama ada Mbak diajengniken@gmail.com. Nanti kita bisa hubungi lewat email ya. Itu yang pemenang pertama. Terus kemudian kedua ada Gemala Kurbani, pemenang kedua. Selamat. Terus kemudian pemenang ketiga dari Ria Jayanti. Keempat ada Eka Priyatna. Dan yang terakhir 5 ya? 5 atau berapa? Mohon dikonfirm.
5 ya, berarti terakhir ini ada Mbak Vindianova. Nanti kita coba hubungi ya. Tadi ada beberapa yang tidak menyebutkan emailnya. Mungkin bisa di chat ke Mbak Yunita. Siapa tadi yang belum? Mbak Ria mungkin, atau Mbak Eka Priyatna yang belum. Jadi jawabannya tadi, apakah nama ibu kota Finlandia Helsinki, apa nama mata uang Finlandia euro, siapa Perdana Menteri Finlandia yang merupakan Perdana Menteri wanita dan termuda di dunia, Sanna Marin, apa fenomena alam langit di utara Finlandia, Aurora, dan terakhir siapa pembalap F1 asal Finlandia yang dijuluki The Iceman, Kimi Raikkonen. Itu Mbak Yunita, jawaban dari kuis. Baik, terima kasih banyak Prima, dan kami ucapkan congratulations, selamat kepada para pemenang. Oke, nanti para pemenang ini akan panitia hubungi ya untuk mendapatkan buku riset di Finlandia. Oke, untuk pemenang berikutnya yaitu pertanyaan terbaik, ada 5. Oke, boleh langsung dipilih saja, Tita. Tadi saya masih nanya ke Mas Dimas yang kenapa harus beli buku ini 5 kata, itu menurut saya pertanyaan yang menarik gitu loh, karena kita tadi itu kayak kenapa sih kalian harus beli buku ini? Tadi ada pertanyaan seperti itu, belikan 5 kata kenapa harus beli buku ini. Saya mau tanya sama editornya dulu ya sebelum milih. Oke, ayo, saya jawab 3, Tita jawab 2 ya. Pertama, buku ini informatif karena selain kami memberikan info-info tentang latar belakang Finlandia, misalkan jumlah penduduknya, kondisi alamnya seperti apa, letak geografisnya di mana, itu kami juga memberikan semacam tips and tricks, at least dari perspektif kami ya, mengenai cara mendapat funding, cara menghubungi supervisor, dan lain-lain. 2, iya, ini variatif karena tadi walaupun kami sedang melakukan hal yang sama, melakukan riset, menjadi PhD student, menjadi postdoctoral researcher, kami ternyata bisa menceritakan setidaknya 12 hal pada teman-teman semua dari perspektif kami, dan ternyata apa yang kami lalui satu sama lain tidak sama persis, jadi ada perbedaan sehingga variatif. Ketiganya apa ya? Ketiganya kami ingin menginspirasi, jadi saya harapkan ini bukunya bisa inspiratif gitu. Kenapa? Karena dengan membaca buku ini teman-teman saya harap punya gambaran atau at least menjadikan Finlandia sebagai opsi ketika teman-teman nanti memutuskan untuk studi lanjut di jenjang magister atau di jenjang doktoral gitu ya. 2 lagi silakan kita. Aduh. Tadi Mas Dimas saya minta 5 kata, datangnya 15 kalimat, 15 kata dari 3 kalimat, jadi saya kayaknya bakal nambah. ada 2 dari kata. Kalau dari saya cukup kata, kenapa wajib dibeli, kenapa beli. Yang satu adalah unik, yang kedua adalah personal. Jadi yang 3 tadi Mas Dimas sudah ada inspiratif, dan yang lain-lain saya mendiskusikan secara bahwa buku kita ini unik dan personal. Itu aja. Nah, oke, kembali ke host, mau diumumkan sekarang atau gimana saya mengumumkan? Oke, 5 ya. Duh, saya harus baca rekapan dari teman-teman. Oke. Sebentar, ini mana tadi? Ada 5, mohon dibantu. Kok ini belum, ini mana, halo teman-teman, kok belum ada hasilnya ke saya? Saya baru dapat 2 nama nih. Oke, yang pertama adalah Eko Budi. Apakah Eko Budi masih ada di tempat? Nah, untuk Eko Budi, nanti sistemnya panitia gimana? Menghubungi Eko Budi atau Eko Budi yang menghubungi kita? Karena kan ada emailnya. Kita langsung menghubungi Eko Budi panitia. Oke, Eko Budi ya. Eko Budi menghubungi panitia
Kemudian ada yang kedua, Muhammad Nuh Hudawi. Muhammad Nuh Hudawi. Ada Adi Suryawan. Berarti 3, 2 lagi tadi mana? Ini ya. Panji Irfan. Satu mungkin lagi. Mungkin juga sebagai tambahan, kalau memang pertanyaannya tadi tidak sempat ditanyakan, mungkin bisa dijawab nanti pas kita ngirim buku, nanti ada jawabannya di situ ya, pertanyaannya, terus jawabannya biar ya mungkin biar nggak penasaran gitu ya dengan jawaban dari pertanyaannya. Oke, dan yang terakhir 5 kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir adalah mana Nurnya? Nur Laili. Oke, sip. Terima kasih saya banyak, Tita. Saya ulang, Eko Budi. Oke. Muhammad Nuh Hudawi, Adi Suryawan, Panji siapa tadi? Panji Irfan. Panji Irfan dan Nur Laili. Ya, begitu. Oke, silahkan saya kembalikan. Ya, teman-teman semuanya sudah mengisi ini ya, pastinya sudah mengisi data sebelumnya, jadi kami akan hubungi para pemenang. Oke? Datanya emang udah masuk? Oke. Sudah? Atau bisa menghubungi juga ke ini aja, di emailnya PPI. Itu juga boleh, nanti kita setelah ini kalau boleh kita tuliskan di chat, jadi jangan pergi dulu, jangan pergi dulu ya untuk yang pemenang, jadi nanti kita bisa cross check juga. Begitu aja ya, host dan moderator. Oke. Oke, baik, terima kasih Tita, dan ya pastinya kita sudah tiba di penghujung acara dan kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Ibu Dubes. Setelah itu ada diskusi interaktif juga dan sesi pertanyaan yang luar biasa. Dan setelah ini sudah ada juga foto bersama dan ada pemenang kuis dan pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sekali kepada penerbit Interlude, kepada para editor, penulis, narasumber, dan juga semua yang terlibat dalam acara hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada para Resistomap dan juga Science Pop. Gitu. Oke, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak dan selamat malam, selamat sore. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Oh ya, dan salam sehat semuanya ya.